Ngobrol NBA episode 167. Gila, gue lagi rajin banget nih bikin ngobrol NBA. Tapi sekarang udah jam 9 malam. Jadi mungkin episode ini nggak terlalu panjang supaya nanti uploadnya nggak kemalaman. Tapi ada topik-topik yang menarik pastinya yang akan kita bahas di episode kali ini. Tentunya kita main topiknya adalah debut game pertamanya Luka Doncic bersama Los Angeles Lakers. Yang secara hype menjelang game itu hype-nya gue belum pernah merasakan ada hype kayak gitu sih. Mungkin LeBron juga nggak dapat marketing treatment seperti itu ketika masuk ke Lakers ya. Nggak sampai segitu ya, kalau tadi bener-bener gokil sih hype dan marketing campaign-nya luar biasa. Kita juga akan bahas banyak sekali game-game yang dimainkan hari ini tentunya. Coba kita lihat ya. Ini ada overtime thriller antara Sacramento Kings dan Dallas Mavericks. Ada berita nggak enak juga tentang Dallas Mavericks, nanti kita bahas. Kita akan bahas juga game yang I mean mungkin buat Nikola Jokic it's just a normal day in the office buat dia gitu ya. It's just a regular game. Tapi buat gue yang ngelihat highlightnya sih, Jokic makin kesini makin absurd, man. Sumpah nih Jokic udah nggak ada obat. Kita bahas nanti hype menjelang game tadi antara Lakers dan Utah Jazz, walaupun sayangnya blowout, tapi paling nggak kita melihat preview Lakers dengan suasana baru, dengan gaya bermain yang baru bersama Luka Doncic, nanti bakal seperti apa nanti kita bahas juga. Ada highlight-highlightnya Luka Doncic juga di game tadi, dan banyak sekali observasi yang gue temukan dari, walaupun sampelnya hanya satu game, tapi nggak apa-apa nanti kita bahas juga. Plus ada pemain-pemain yang tentunya akan dimanjakan sekali dengan datangnya Luka Doncic. Oke, tanpa perlu panjang-panjang kita langsung mulai ngobrol NBA episode 167. Let's go. Ngobrol NBA episode 167. Sayang gue dari tadi sumpah ribet banget seharian. Gue ada mau rilis kaos besok, nanti gue umumin juga. Jadi baru bisa take episode 167 sekarang jam 9 malam. Mudah-mudahan nggak kemalaman. Gue akan coba bikin sesingkat, sepadat, dan sejelas mungkin. Nanti teman-teman kalau punya reaksi, terutama untuk game pertamanya Luka Doncic tadi bersama Lakers, silahkan langsung gas aja di kolom komen. Laker Nation langsung gas aja. Are you excited? Nilainya berapa? Walaupun tadi dia mainnya nggak banyak ya, 20 sekian menit. Tapi boleh dikasih komen dan reaksinya juga di kolom komen. Nanti gue akan kasih reaksi gue juga, oke? Sebelum kita mulai topik-topik yang akan kita bahas di episode 167, mengingatkan juga, tadi gue udah bagi wallpaper Luka Doncic mengenakan jersey Lakers nomor 77. Sudah bisa teman-teman dapatkan di community post buat subscriber, sudah bisa diambil di situ. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe di Radar Mohan TV, karena setiap 2 minggu sekali kita juga akan mengundi 1 subscribers yang beruntung untuk mendapatkan 1 buah kaos gratis dari Triple Overtime Thriller. Selain itu juga kita akan terus bagi-bagi wallpaper setiap minggunya. Gue mau umumkan, bentar, kaos yang bakal gue rilis besok, sebentar ya. Tada! Kita besok hari Rabu 12 Februari 2025 kita akan rilis kaosnya Kyrie Irving dengan tema Don't Reach Young Blood. Itu adalah kata yang sangat identik dengan Uncle Drew Kyrie Irving. Di belakangnya ada portrait mukanya Kyrie Irving. Temanya black and white, simple grayscale dengan tulisan Hella di bawahnya. Besok kita akan buka pre-booknya jam 2 siang. Ya, ini tadi udah ada 79 orang yang siap mengantri buat besok pre-book. Infonya semua nanti akan ada di Authentics dan juga di 3xot_id di Instagramnya. Jadi besok jam 2 siang langsung aja gas, nggak pakai lama. Terus kaos-kaos Triple Overtime Thriller yang lain juga bisa kalian dapatkan di Tokopedia dan di Shopee, di marketplace kesayangan kalian. Pokoknya ada beberapa katalog yang sudah kita restock lagi, tentunya yang bestseller kita usahakan untuk terus di restock. Kita akan menuju ke penjualan 50.000 kaos dalam waktu dekat. Tinggal kurang 200 sekian kaos lagi menuju penjualan ke 50.000 kaos. Kalau teman-teman yang mau dapetin katalog dan link pembelian kaos-kaos kita, nanti akan gue taruh di baris pertama deskripsi video ini. Jadi habis nonton video ini, cek deskripsinya. Di baris pertama itu ada linknya, diklik aja, semua ada di situ pokoknya. Oke, yuk, ngapain sih lama-lama, kita langsung aja yuk. Oke,
Sebelum kita menuju membahas banyak tentang Luka Doncic dan debutnya bersama Lakers, kita coba cek hari ini ada game apa aja di NBA. Yang pasti yang seru banget tadi gue sempat nonton di overtime-nya adalah game antara Sacramento Kings dan Dallas Mavericks. Berita nggak enaknya adalah tadi cedera si Gafford. Dallas Mavericks ini lagi banyak apa ya? Apa sih bahasanya ketiban tangga ya? Udah duduk apalah itulah gue nggak jago deh kalau pokoknya nggak enak deh pokoknya Dallas Mavericks. Aduh, AD kemarin cedera, posisinya tahu sendiri kan, big man. Hari ini Gafford cedera, big man juga. Jadi dua dua big man-nya udah lagi modar nih Dallas Mavericks. Tapi tadi seru banget gamenya. Klay Thompson tadi hit the dagger 3. Nanti gue munculin juga highlightnya sebelum dibalas sama DeMar DeRozan. Nanti kita munculin highlightnya. Tapi DeMar DeRozan big nights man, 42 points. Zach LaVine tadi gue lihat juga mainnya pelan-pelan udah mulai semakin nyetel sama Sacramento Kings. Tapi Dallas Mavericks, aduh sayang banget ya. Gila. Pada cedera semua. Oke. Ada Jokic. Ini orang emang gak ada obat, men. Lu lakukan semua pergerakan-pergerakan yang menghebohkan jagat maya demi mengalahkan joki kuda ini. Well, ini statistik yang biasa aja buat dia mungkin ya. 40 poin, 7 rebound, 8 assist. Tapi gue harus munculin highlightnya. Karena aksi-aksinya ini semakin absurd, man. Nembak N1 dari 3 point, bla bla udah nanti lah. Nanti kita 4 point play udah ajaib deh, udah ntar gue kasih lihat ya. Ntar gue kasih lihat. Steph lagi-lagi game kedua Jimmy Butler di Golden State Warriors hari ini free throw-nya banyak banget. Shea gue ada temennya nih jadi free throw merchant nih di Golden State nih ya, Jimmy Buckets ya. Hari ini tapi Steph 38 points, 6 rebounds, 4 assists. Jimmy juga bagus untuk kedua kalinya di Golden State mainnya hari ini bagus. Free throw-nya banyak banget dia tadi. Golden State menang 125-111 melawan Milwaukee Bucks. And then JT dengan 33 points, 8 rebounds dan 4 3-point made membawa Boston Celtics unggul 18 poin dari Miami Heat. Gila kalau ngomongin Celtics sama Miami Heat ya, Jimmy Buckets-nya udah nggak ada di Miami Heat ya, tapi kalau tahun-tahun kemarin tuh dua tim ini tuh rivalitasnya gila, ditunggu-tunggu banget ya. Pokoknya Celtics kalau ketemu Miami Heat di playoff itu pasti jadi series yang selalu ditunggu-tunggu gitu. Sayangnya sekarang udah nggak ada Jimmy Butler sih. And then my OKC Thunder hari ini membumi hanguskan Pelicans. OKC lagi menang dengan margin yang cukup jauh ya di beberapa game belakangan ini. Pasti ada chat factor yang dia dimana udah balik lagi di lapangan walaupun baru 2 game tapi impactnya langsung kerasa banget sebagai seorang interior defender, rim protector dan help defender. Itu benar-benar membawa OKC to the next level sih pokoknya kalau ada Chet Holmgren di lapangan bersama dengan Isaiah Hartenstein. Shea 31 points. Angka yang bisa dibilang itu cukup mediocre buat Shea 31 points ya, tapi OKC dengan kembalinya Chet menurut gue ya makin serem lah. Chet hari ini aja 5 blok gitu ya, 5 blok dan mudah-mudahan jangan ada yang cedera aneh-aneh lagi pokoknya. Wemby had a big night, 31 points, 15 rebound, 3 block dan 3 poinnya seperti biasa 5. Banyak poin untuk ukuran Wemby, pokoknya 5 6 itu udah biasa buat dia. Banyak pokoknya setiap kali game tuh attempt 3 poinnya tuh makin banyak. Nah, gue singkat ya. Kalau soal Wemby ke depannya nih, dia gue rasa volume jumlah tembakan 3 point ini jangan sampai bablas aja. Pokoknya ya mau banyak gak apa-apa, cuma jangan bablas aja. Gue pengennya dia benar-benar bisa mix antara nembak 3 point, main di dalam, main post up dan lain-lain. Mudah-mudahan dia nggak kebablasan dan nyaman sebagai udah deh gue pokoknya nembak-nembak 3 point aja kayak KD gitu lah. Dia kan versi tingginya KD sebenarnya. Ya nanti kita lihat lah gamenya pasti makin kesana makin improve dan feel-nya di lapangan pasti akan semakin bagus ya. Mudah-mudahan we all semua kita punya harapan yang besar untuk Wemby makin
makin dia dapat jam terbang ya. Oke. Banyak game banyak banget, man. Evan Mobley had a big night, 28 points, 10 rebounds, 6 assists, 4 block. Cleveland mengalahkan Minnesota Timberwolves yang juga menjadi salah satu tim yang lagi hot banget di wilayah barat ya. Cavs menang dan banyak yang bilang Evan Mobley ngapain ada di All Star, berarti kalau Anda masih meragukan kenapa Evan Mobley terpilih menjadi NBA All Star, berarti Anda tidak nonton NBA musim ini. Jadi banyak-banyakin nonton NBA, jangan liatin box score aja. Banyakin nonton Cavs. Mereka ada di peringkat pertama wilayah timur itu bukan tanpa alasan dan bukan karena hoki. Pemain-pemain selain Donovan Mitchell, selain Darius Garland, Jarrett Allen, Evan Mobley tuh musim ini benar-benar step up banget dan benar-benar membawa gamenya to the next level. Gue respect banget sama Evan Mobley. LeBron, ini nanti kita bahasnya ada segmen khususnya buat Lakers, tapi ini sekilas aja Lakers menang dengan cukup mudah 132-113. Tadi LeBron, Luka, fourth quarter udah garbage time, udah nggak ada yang main, udah santai-santai di bench dan ya nanti kita bahas banyak tentang Lakers dan debutnya Luka Doncic. Caris LeVert udah pindah ya. Udah bukan di Cavs lagi, sekarang udah di Atlanta Hawks. Dan hari ini Hawks mengalahkan Orlando Magic 112-106. Cam Johnson membawa Brooklyn Nets menang 97-89 dari Charlotte Hornets. Oh enggak, bukan statistik yang mind blowing, hanya 14 points dan 5 rebounds. Cam Johnson gak jadi kemana-mana di trade deadline kemarin, ke OKC juga enggak, stay di Brooklyn Nets. Oke. Banyak ternyata highlight gamenya. Udah 12 menit episode gue. Oke, ini tadi gue janji mau kasih lihat highlight ketika DeMar DeRozan memberikan kemenangan untuk Sacramento Kings. Oke, kita lihat aksinya dari angle yang lebih jauh ya. Oke, DeMar DeRozan inbound dapat bola, he went to the left, dia main ke kiri, stop, pump fake, step through, bang, bang. Gila, itu DeMar DeRozan banget ya. Nggak berusaha untuk nembak 3 pointnya karena emang cuma ketinggalan satu. Simple, going to the left, pump fake, step through. Itu udah makanannya DeMar DeRozan lah. Udah enak banget dilihat dan tembakan itu akhirnya menjadi game winning bucket buat Sacramento Kings. Dallas Mavericks gimana ini? Gimana ini pada cedera semua ini pemainnya. Oke. Ini tadi gue udah mention gue akan kasih lihat highlight absurdnya Nikola Jokic. 40 points, 7 rebounds, 8 assist. Coba ini kita lihat ya. Nih. Duh, lu kalau jadi DeAndre Ayton mesti ngapain lagi tuh coba? Mesti ngapain lagi? Defense-nya mesti kayak gimana lagi? Ya. Tuh. Udah deh. Ngapain nih? Full court pass sih. Ya dia udah kedemenannya Jokic lah. Dia udah tahu lah si pemain-pemain kayak Aaron Gordon, kayak Christian Brown mau ngapain dia udah tahu, udah nggak pakai kode lagi, udah tahu lah pokoknya udah. Itulah enaknya punya pemain kayak Nikola Jokic. Buat semua teammate-nya di Denver Nuggets, it's a privilege buat punya pemain kayak Nikola Jokic yang dia bisa ngebaca lu mau kemana tanpa lu harus kasih kode atau dia udah tahu gitu. Lu serahin aja sama dia udah pokoknya. Tuh. Kena tuh. Siapa tuh? Klingon ya? Klingon kena kan? Klingon, welcome to the NBA baby. Pinter banget deh. Pinter banget Jokic. Mainnya sebenarnya nggak ada kayak flashy gimana. Cuma dia benar-benar smart. His IQ is on another level sih. Nih. Tuh. See? Two man game antara dia sama Jamal Murray. Dia sama Christian Brown. Dia sama Aaron Gordon. Itu tuh yang membuat defender tuh benar-benar nebak-nebak ini Jokic mau ngapain ya abis ini nih. Itulah kelebihan dari Denver Nuggets yang walaupun mereka ada di posisi 3, 4, 5 tetap terlihat seperti tim terkuat di NBA. Pure karena magic things will happen ketika Jokic ada di lapangan gitu.
Here's another one. See? Hmm. 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 Udah. Udah dapat bola terlalu deep di dalam, udah gimana jaganya coba? Mati itu si Temani Kemara udah mati. Oke, ini apa nih? Hmm. 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 See the footwork. Footwork. Gila ya kalau ngeliat Jokic sudah lagi muter gitu, footworknya udah ajaib man. Eh, eh, eh. Gila. Tapi gue suka sama Denny Adia. Denny Adia dari Portland Trail Blazers, one of my favorite players, dan gue koleksi banyak sekali kartunya Denny Adia, dan gue senang sekali dia musim ini bagus di Portland daripada di Wizards dia. Portland udah paling bener. What's this? See? Dang. Jadi pokoknya kalau kayak two man game antara dia sama Jamal Murray itu kayak udah nyetel banget ya, udah tahu lah. Starting from the top, tuh, set, deng, set. Simple banget mainnya, simple banget mainnya. Tapi dia tahu timing dan dia bisa benar-benar ngebaca defense-nya mau ngapain gitu. Lu kalau lu kalau nonton highlight-highlight yang barusan gue kasih ini ya dari Nikola Jokic, lu pasti yang ada di otak kita adalah ini orang kenapa main basketnya gampang banget ya, kayak it just seems look so easy buat Nikola Jokic, bener-bener effortless gitu loh, dia nggak butuh memanfaatkan kayak apa ya, gua harus main seagresif mungkin, nggak ada apanya ya, mainnya santai gitu loh, santai tapi pinter pakai otak, bener-bener kombinasi main basket pakai otak, pakai otot sih sebenarnya, tapi udah satu paket lengkap deh Nikola Jokic. Gila men, gue kalau ngeliat highlights dia gila nih orang kok bisa kayak gini, kayak gampang banget ya dia main basket ya. Oke, next kita bahas. Pastinya kita harus bahas tentang Luka Doncic. Kemarin sudah ada desas-desus di mana Luka Doncic akan main hari ini melawan Utah Jazz. Kita tahu ya dulu ya, game terakhirnya Kobe Bryant sebelum dia pensiun adalah melawan Utah Jazz. Ketika dia 60 poin itu lawan Utah Jazz. One of the best exit game dalam sejarah olahraga apapun pokoknya. Itu game yang selalu masih gue tonton sampai sekarang. Dan hari ini Luka debutnya adalah melawan Utah Jazz juga. Ada apa sih Utah Jazz nih? Ada aja momennya. Dan akhirnya tadi pagi dikonfirmasi bahwa Luka Doncic benar-benar bisa main. Hari ini beruntung banget fansnya Lakers yang sudah punya tiket di kripto, udah punya tiket dari awal musim, pasti tidak menyangka bahwa game hari ini melawan Utah Jazz adalah salah satu game yang bersejarah buat Lakers. Tentunya untuk welcoming game Luka Doncic, first home gamenya Luka Doncic di kripto, dan Lakers nggak mau tanggung-tanggung dalam welcoming Luka Doncic. Mereka all out. Gue belum cek ini, tapi mohon teman-teman mungkin bisa cek ya. Ketika gue belum cek, apakah ketika LeBron James debut di LeBron James waktu itu masih bukan kripto ya, masih di Staples. Harusnya masih Staples. Ketika LeBron James debut di Lakers di Staples, apakah treatmentnya itu segila ini? Apakah Lakers all out ini seperti yang dilakukan sama sama Luka Doncic hari ini? Teman-teman boleh cek ya. Gue belum cek seperti apa. Tapi hari ini Lakers gila kayak benar-benar all out man. Lu lihat ya. Ini semua yang nonton hari ini fans-fansnya itu dikasih kaosnya Luka Doncic. Ya walaupun ini bukan branded ya, bukan Nike atau apa, tapi tetap aja itu kaosnya Luka Doncic gitu. Player shirtnya Luka Doncic. Nah, even LeBron aja pemanasan pakai kaosnya Luka Doncic. Dan ini marketing campaign yang dilakukan sama brand-brand untuk menyambut Luka Doncic. Look at this. Gatorade bikin logo Hollywood sign di balik LL-nya menjadi 77. Dan Luka Doncic hari ini langsung dipasang jadi starting five sama Austin Reeves, sama Rui, sama LeBron, dan sama Jackson Hayes.
Dirk Nowitzki, sahabat baiknya Luka Doncic juga tidak mau melewatkan game pertamanya Luka Doncic dan dia tadi nonton ada di crypto dan dia he was having fun. Dia he has a mutual respect untuk Luka Doncic walaupun dia bilang bahwa gua seumur hidup gua akan selalu I'm a math for life tapi untuk mensupport sahabat gue Luka Doncic dia bela-belain dia nonton. Keren. Ini campaign-nya Jordan Brand hari ini dengan muka Doncic yang begitu locked in dan fokus. Tulisannya adalah good luck y'all. Gila, ini look at this. Gue cek ya semalam harga tiket buat nonton Lakers hari ini di posisi di mana gue duduk kemarin ketika home game pertamanya bukan home game pertama itu home game kedua kalau nggak salah lawan Phoenix Suns kemarin. Harga tiket yang gue duduk satu orang ketika waktu itu harganya sekitar 8 jutaan. Satu orang tuh 8 juta. Dan gue cek hari ini di posisi tempat duduk gue yang sama persis. Di section yang sama, di row yang sama. Waktu itu gue beli 8 juta. Hari ini harganya 22 juta. Aduh, harganya 22 juta. Dari 8 juta ke 22 juta tuh naiknya berapa ratus persen? 250%. Lama. Ya gila lah ini udah ladang duit deh buat NBA deh. Luka ke Lakers tuh udah bener-bener udah deh. Udah marketing genius. Gila sih ini. Ini sebelum Luka bener-bener main. Pas Luka main nih, kita lihat highlights-nya Luka Doncic dan kita coba sambil observasi kira-kira kenapa gue bikin judul episode ini adalah Luka Magic versus Luka Effect. Karena kita tahu bahwa kehadiran Luka di lapangan, dianya sendiri sudah menjadi Luka Magic dengan hal-hal yang dia bisa lakukan. The step back, the behind the back pass, the cross court pass, the full court pass, the court vision, the things that he does on the court itu Luka Magic. Tapi apa yang dimaksud dengan Luka Effect? Itu adalah efek hadirnya Luka Doncic di Lakers ya. Itu efeknya luar biasa sih. Nggak cuma ke fans dan nggak cuma ke liganya, tapi juga ke pemain-pemain di sekeliling dia. Even ke LeBron. LeBron mungkin ini baru pertama kalinya LeBron nggak harus selalu jadi pemain terbaik di tim gitu ya. Lu bisa berharap besar dari Luka Doncic. LeBron percaya banget sama Luka Doncic dan dia tahu bahwa udah gue nggak harus gendong, gue nggak harus gimana banget. Kita berbagi peran aja sama-sama sama Luka Doncic gitu. Jadi level apa ya? Apa sih bahasa Indonesianya? Comforting effect gitu loh. Efek membuat nyaman teammate-nya. Itu pasti semua teammate itu pasti happy ada Luka Doncic. Pemain kayak Jackson Hayes, Rui Hachimura nanti kita akan bahas. Efek apa? Luka efek apa yang diberikan ke pemain-pemain kayak Jackson Hayes dan juga Rui Hachimura nanti kita bahas. Oke, ini adalah apa nih gue lupa. Oh, ini adalah lob pertamanya Luka ke Jackson Hayes. 2 play pertamanya Lakers adalah LeBron lob ke Jackson Hayes dan itu adalah lob kedua Luka ke Jackson Hayes. Jadi betapa mudahnya menjadi Jackson Hayes dengan adanya 2 orang Luka Doncic dan juga LeBron James di lapangan yang siap nyuapin dia. Okay, what is this? Oh, I think I got the switch. Jab. Iya, udah yang penting udah switch, jab, tembak. Itu poin pertamanya Luka Doncic ya buat Lakers. Ini meleng dikit bola udah ke Rui Hachimura. Gila. Lo lihat passingnya ya. Ini nanti akan menjadi bagian dari pembahasan gue. Set. Rui Hachimura di corner nggak bisa bengong-bengong ya sekarang ya ada Luka Doncic ya. Udah harus selalu siap dengan posisi nembak. Kalau kemarin mungkin masih bengong-bengong. Sekarang tidak boleh bengong-bengong. Semua harus siap. Mau strong side, mau weak side, semua harus siap. Ini apa nih?
Oh, gimana? Kalau dia nggak siap, meleng dikit, udah out tuh bolanya. Mesti benar-benar harus standby, man. Dia benar-benar bisa bikin passing-passing dengan angle yang begitu susah. Walaupun dia lagi main di slow side, tiba-tiba bisa ke corner, weak side, dan Rui Hachimura harus benar-benar standby. Nanti kita akan bahas. Nah, inbound, hmm, simple. Itu udah gaya mainnya Luka Doncic. Nggak ada yang berubah sebenarnya gaya mainnya. Apa ini? Oh, I think this is the full court pass to LeBron. See? Beautiful. Beautiful. Orang-orang kayak Luka, kayak kayak apa? Kayak Luka dan Nikola Jokic tuh emang udah itu deh. Udah jam terbang dia udah paham banget dia mesti ngapain di lapangan itu dan harus berbahagia banget jadi teammate pemain-pemain kayak Luka Doncic dan juga Nikola Jokic, man. IQ-nya bagus banget. Ini apa nih? Oh, ini mainnya. Ah, lo kalau lihat lebih detail ya game ini ya, si Jackson Hayes udah langsung minta switch dan udah langsung mismatch. Itu Luka kalaupun dia nggak ngelob ke Jackson Hayes, dia bisa attack langsung tengahnya itu udah enak banget. Tapi ini play yang didesain dengan sangat bagus sama JJ Redick dan Luka nggak perlu waktu lama untuk bisa mengeksekusi play ini dengan sangat baik. Hmm, udah enak lah sebenarnya kita udah bisa lihat preview paling tidak Lakers serangannya bisa lebih bervariasi dan pemain-pemain harus benar-benar semua harus ready. Mau di posisi weak side kayak mau di corner kayak yang ketutupan dua defender tiba-tiba bolanya bisa buas motong ke situ bisa udah tiba-tiba udah itu ini Luka tadi kena elbow sih hidungnya lumayan juga tuh ya. Siapa tadi yang kena ini? Si itu, si Isaiah Collier kayaknya tadi yang kena itu. Fotonya, fotonya ajaib. Oke, ini tadi gue bikin konten di Instagram, gue mengobservasi hal-hal yang terjadi di first half. Gue nggak peduli ini hanya melawan Utah Jazz. Teman-teman boleh bilang bahwa, come on, Koiril, ini cuma lawan Utah Jazz. Gue nggak melihat lawannya pokoknya. Mau lawan Utah Jazz kayak mau lawan Denver Nuggets kayak mau lawan siapa, gue nggak peduliin siapa lawannya. Tapi hal-hal ini adalah melihat hanya dari Lakers semata tanpa memperdulikan lawan-lawannya. Observasi yang gue tadi bahas di Instagram, tadi gue udah sempat mention juga. Yang pertama, pasti adalah luka efeknya adalah pemain-pemain Lakers yang tadinya cuma bengang-bengong tuh di weak side, pemain-pemain kayak Rui Hachimura, pemain-pemain kayak Dorian Finney-Smith, yang mungkin dia cuma buat spacing di weak side gitu karena semua udah pada fokus untuk jagain LeBron ataupun AD tadinya dan lain-lain. Sekarang udah nggak bisa ngangong-ngangong, udah nggak bisa bengang-bengong, dia harus benar-benar lock in siap di passing sama Luka Doncic gitu. Benar-benar semua udah harus ready dimanapun posisinya. Mau dia udah ketutupan berapa pemain lawan juga tiba-tiba bolanya bisa nyampe aja pokoknya udah. Itu yang gue observasi tadi di first half dan uh, observasi untuk tim lawan juga kalau komunikasi lo dalam defense itu nggak jalan gitu ya itu jebol pasti defense lo jebol bener Luka bener-bener bisa bikin chaos di tengah gitu loh dia bener-bener bisa bikin chaos. Ya tadi ada satu momen ya di awal ya kita kan tahu chemistry dan bonding antara pemain itu butuh waktu. Kayak tadi si Rui Hachimura kan gue lihat dia di weak side juga lagi benar-benar nggak nyangka gitu loh. Dia udah lagi diem tiba-tiba bolanya tiba-tiba bus bisa ke dia gitu dan dia juga kaget gitu loh. Mungkin si Rui bilang, "Lah, kok gue lagi di weak side gue bisa tiba-tiba bolanya bisa nyampe ke gua gitu loh." Nah, itu hal-hal seperti itu yang nanti seiring berjalannya waktu pasti pasti akan terbiasa bermain bersama Luka Doncic itu kalau baru satu game sih pasti gak biasa dan pasti jadi bingung gitu tapi bingung dalam artian kok bisa dia passing ajaib kayak gitu gitu jadi udah apa ya udah belum pernah terjadi sebelumnya mungkin sama Rui Hachimura atau sama Dorian Finney-Smith dan lain-lain. Gue dari tadi belum membahas soal Austin Reeves. Austin Reeves nggak perlu dibahas. Dia bakal terus melanjutkan apa yang dia lakukan dengan luar biasa musim ini. He can create
his own shot, dia bisa main off the ball, dia bisa apa? Dia bisa jadi playmaker juga. Jadi gamenya begitu berkembang untuk Austin Reeves musim ini. Yang gue suka dia lebih confident. Dia lebih confident dalam segala hal. Dia lebih confident untuk menembak. Dia sudah semakin menguasai the art bahasa Indonesianya apa sih? Seni mencari foul. Seni mencari foul itu dan mendapatkan foul itu sudah semakin dikuasai sama Austin Reeves. Gerakan-gerakannya dalam memancing lawan untuk memberikan foul ke dia itu dia sudah semakin menguasai dan nembaknya semakin nyaman, semakin confident. Dia pinter dalam membaca pergerakan defender, membaca play baik itu di defense dan juga di offense. Menurut gua Austin Reeves gamenya makin naik musim ini, keren. Terus JJ Redick tadi yang diobservasi juga adalah bagaimana dia mengatur menit antara LeBron dan juga Luka, karena tadi di quarter 2 yang start itu adalah LeBron. Terus di menit ke-7 itu diganti sama Luka sendirian. Habis itu di sisa 3 menit giliran Luka sama LeBron main barengan. Ya JJ Redick harus pintar sih sebenarnya karena LeBron kan juga udah nggak muda. Luka juga baru balik dari injury, memang menitnya masih belum bisa firm dia main di berapa menit. Tapi ke depannya pastinya Lakers harus berhati-hati terutama untuk menjaga kebugaran dari dua pemain ini supaya ketika gamenya nanti melawan tim-tim yang benar-benar ketat gamenya sampai dengan kuarter 4, bagaimana kedua pemain ini baik Luka dan LeBron itu bisa tetap fresh di menit-menit krusial, di menit 46, 47, 48 itu mereka berdua harus benar-benar krusial. Jadi minute manajemennya nanti JJ Redick juga gue percaya sih. Gue makin kesini gue makin percaya sama JJ Redick karena dia tipikal orang yang sangat-sangat detail. Karena dia basicnya dari analis ya. Dia basicnya dari analis, dari podcaster gitu. Jadi dia udah terbiasa menganalisa semua pemain dan semua tim-tim NBA dan dia sangat-sangat detail orangnya. Dia, waduh gila lu kalau nonton podcastnya dia sama LeBron di YouTube sih gila men, itu detail banget gitu dan dia inget semua play-play yang terjadi mungkin 4-5 tahun yang lalu dia masih ada nempel di kepalanya dia. Gila, gue play yang terjadi kemarin aja gue udah lupa. Nah, tapi di penutup caption ini gue bilang enjoy Jackson Hayes, you're in heaven. Jackson Hayes berasa di surga men. Tapi dengan catatan ya, dengan ada catatan penting dan kelemahan Lakers yang masih kelihatan banget ada di Lakers sekarang walaupun sudah ada Luka Doncic. Nanti kita bahas di materi terakhir. Kayaknya ini materi terakhir ya. Oke. Gue bahas yang ini dulu deh. Shout out buat Jordan Goodwin yang hari ini mainnya bagus banget, 17 points, 8 rebounds. He is a hustler ya. Dia very very active. Dia benar-benar kayak apa ya? Dia pengen dapat kesempatan ini dia nggak sia-siain gitu ya. Ya dia make winning plays. Intinya dia melakukan play-play yang berimpact positif buat tim lewat hustle-nya dia sampai dia lagi pakai mask, dia pakai topeng sampai keganggu dia buang aja itu topeng. Eee, Beberapa kali dia melakukan tembakan-tembakan mid range floater, very very simple. Tapi, akhirnya masuk ya dan memberikan kontribusi poin yang lumayan men. Hari ini 18 poin buat Lakers. Ya walaupun again teman-teman bisa bilang ini ini cuma lawan Utah Jazz kok Real jangan terlalu dibawa serius gitu. Oke oke oke. 17 poin, 8 rebound. Second game as a Laker. Oke, terakhir nih. Nggak perlu panjang-panjang. Nggak perlu panjang-panjang. Dua pemain yang akan mendapatkan keuntungan lebih dengan datangnya Luka Doncic. Pastinya dua pemain itu adalah Jackson Hayes dan juga Rui Hachimura. Tadi gue udah bahas banyak tentang Rui Hachimura. Bagaimana ketika Luka lagi ada di strong side dan dia bisa passing langsung cross court ke corner. Jadi weak side action ini nggak ada istilah weak side strong side deh kalau udah Luka Doncic. Semua pemain di lapangan itu semua harus ready dimanapun lu berada.
gitu loh. Karena Luka he will find you dimanapun lo posisi lo, dia pasti some way somehow dia bakal temuin lo kalau emang itu dianggap bahwa posisi lo enak buat nembak. Jadi gue bilang tadi di Instagram buat Rui Hachimura, buat trainernya, buat staff-staffnya, tolong banyakin porsi nembak 3 point buat Rui Hachimura karena Rui Hachimura ini tadi begitu main sama Luka Doncic itu dia mengingatkan gue sama PJ Washington di Dallas gitu. Dia bisa difungsikan sebagai kayak PJ Washington di Dallas Mavericks. Karena nanti pasti akan banyak aksi-aksi drive and kick, Luka ngedrive, kick out dan lain-lain dan juga tadi beberapa kali dia menemukan Rui Hachimura di corner. Kalau Rui Hachimura secara akurasi dia bisa mempertajam akurasi tembakan 3 angkanya. Uh, ngeri Lakers ngeri. Ngeri ngeri. Latihan nembak 3 poinnya pokoknya harus 3 kali lipat, minimal 3 kali lipat lebih banyak deh. Rui Hachimura, Dalton Knecht tuh ajak tuh. Gabe Vincent tuh. Nembak 3 point terus nembak aja udah pagi siang malam tapi gue bilang tadi kalau jangan kebanyakan nembak dan jangan malah jadi tipes. Terus yang pastinya yang bahagia banget pasti hari ini adalah Jackson Hayes karena dia bermain bersama 2 pemain dengan IQ basketball yang begitu tinggi. Tinggal tergantung bagaimana Jackson Hayes bisa terus belajar untuk membaca play, membaca pergerakan defender, mengeksekusi game plan, dan bagaimana chemistry antara dia dan Luka dan juga LeBron semakin lama semakin nyetel. Karena buat dia ini udah enak banget ya teman-teman kebayang pemain-pemain kayak Derek Lively, Daniel Gafford kemarin ketika di playoff bersama dengan Dallas Mavericks saat masih ada Luka Doncic ya itu mungkin akan terjadi sekarang di Lakers buat Jackson Hayes gitu. Jadi tinggal dia bisa nggak nih keep up dan terus belajar untuk semakin lama semakin pinter lah dalam mengeksekusi play demi play yang coba didesain buat dia gitu ya. Beruntung banget sih Jackson Hayes. Tapi untuk menutup episode ini gue cuma bilang kelemahan Lakers masih terekspos di mana kalau Lakers ketemu tim yang gede-gede babak belur. Asli babak belur. Kalau cuma berharap dari Jackson Hayes seorang babak belur. Tadi ada yang bilang di komen, udah nggak apa-apa nanti LeBron main posisi 5. Jangan lalu kerjain opa-opa itu kasihan. LeBron jangan dibikin kerja keras. Dia dengan adanya Luka Doncic harusnya jadi semakin mudah pekerjaannya. Jangan disuruh bumping-bumping di dalam. Jangan disuruh box out lah. Terlalu gimana-gimana. Udah LeBron udah mileage-nya kilometernya udah terlalu jauh. Udah jangan nyiksa. Jangan nyiksa LeBron. Lakers harus datengin big man lagi. Karena pasti ketemu tim-tim gede babak belur guys. Yakin babak belur. Nggak bisa. Maxi Kleber belum main. Tapi Maxi Kleber kan tipikal stretch big ya. Pemain yang emang tujuannya buat narik big man lawan keluar gitu. Dia bisa nembak 3 point si Maxi Kleber. Christian Wood gue nggak tahu deh. Gue nggak tahu. Gue nggak ngikutin Christian Wood kapan dia bisa main lagi. Pemain-pemain hustlernya sebenarnya udah bagus-bagus tuh. Vando, DFS. Udah enak lah pemain yang panjang-panjangnya tuh udah ada lah. Cuma big man-nya tetap harus nambah lagi kalau enggak kerepotan pasti nanti ketika ketemu tim-tim gede buat Lakers ya. Tadi ada isu siapa tuh Alex Len, dan Daniel Theis dan lain-lainnya nanti kita lihat lah siapa yang bakal didatangkan sama Lakers. Pasti harus didatangkan kalau enggak babak belur pasti. Oke? Panjang juga jadinya episode ini. Ya, 167 episodenya selesai di waktu 40 menit. Panjang, tetap panjang guys, 40 menit. Teman-teman Laker Nation, bagaimana reaksi kalian nonton Luka Doncic tadi di debutnya? Silahkan langsung gas aja di kolom komen. Seneng banget tadi nonton dan gue udah bela-belain batalin semua janji gue hari ini demi nonton. Tapi it was worth the time. Seru walaupun tadi gamenya blowout tapi beda belum biasa banget ngelihat Luka Doncic pakai jersinya Lakers. Gue harus lebih sering membiasakan lagi nonton Luka Doncic bersama Lakers tapi gila men ini duit buat Lakers buat NBA ini duit bener-bener ini udah kacau deh udah kacau.
Minggu depan udah mau All Star nih, udah mau All Star. Kita nobar di mana yuk? Nobar yuk All Star yuk. Dan kontes, 3 point kontes itu hari Minggu tuh ntar gue infoin ya kalau ada nobar kita kita ramein All Star tahun ini. Thank you guys for watching episode 167 ini. Sorry banget nih udah kemalaman nih. Sekarang udah jam 10 kurang 5. Ini gue gak tahu naik kayak jam berapa, bakal malam banget. Kita ketemu lagi ya di episode ngobrol NBA selanjutnya. Thank you guys for watching. I'm out.